warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang saya hormati, siang hari ini kita telah memulai sebuah kegiatan baru, yaitu sholat berjamaah bersama sekaligus kultum kuliah 7 menit. Makanya saya lihat HP ini biar tidak lebih dari 7 menit. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kemampuan untuk hadir pada siang hari ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan untuk junjungan kita Rasulullah SAW. Topik pertama yang akan saya bawakan pada siang hari ini adalah istiqomah dalam kebaikan. Jadi insya Allah itu juga akan berpengaruh terhadap kegiatan kita pada hari-hari berikutnya. Karena judulnya sudah istiqomah, istiqomah melakukan kebaikan. Jadi kemarin saya lihat di Google itu artinya istiqomah itu apa. Jadi saya sudah lama tidak ceramah. Jadi mulai tahun 19 saya itu berhenti menjadi khotib di masjid kampus. Jadi saya tahun berapa itu mulai, mungkin sekitar tahun 1990. Tuh di kampus kita sebelum punya masjid, terus sudah ada di situ. Kemudian ketika ada fakultas baru, fakultas keislaman, saya itu sudah merasa tidak pantas lagi untuk ceramah. Banyak yang pintar. Saya kan sastra Inggris, jadi belajar agama itu ya sekenanya. Jadi merasa kurang layak. Akhirnya mulai tahun 2019 saya mengundurkan diri, dan baru sekarang Pak Rosadi, gara-gara Pak Rosadi saya baca lagi. Nah, jadi kembali ke topik kita pada siang hari ini adalah istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan insya Allah mengantarkan kita sukses dunia akhirat. Jadi kalau saya lihat kemarin pasti artinya istiqomah itu tidak kurang lebihnya itu konsisten. Jadi kita terus melakukan kebaikan selama kita masih mampu, maka kita lakukan itu. Jadi contohnya misalnya kita sekarang bulan puasa, kita sudah kemarin melakukan kegiatan apa saja selama sebelum bulan puasa. Kita harus bertekad setelah bulan puasa itu ada nilai lebih dari sebelum bulan puasa. Misalnya sebelum bulan puasa kita tidak pernah sholat rawatib, kita bertekad. Sholat rawatib itu kan agak berat ya. 12 rakaat setiap hari, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu kan berat. Nah, bagi yang tidak pernah melakukan, termasuk saya ya. Jadi tahun yang lalu itu saya tidak teratur rawatibnya. Baru setelah umroh saya itu ngarang-ngarang kegiatan apa
yang kelihatannya bisa meningkatkan ibadah saya, masuk dari umroh tidak ada yang meningkatkan gitu ya. Akhirnya saya tekan waktu itu saya harus rawatib. Nah, jadi saya tekankan rawatib meskipun juga tidak total 12. Misalnya kalau 4 rakaat sebelum zuhur itu agak berat, nah tetap 2 rakaat. Itu dari sisi bekal kita ke akhirat. Bekal kita dunia juga gitu, kita sebagai dosen kita juga harus istiqomah dalam kebaikan. Misalnya apa? Kita menulis paling tidak 1 semester kita menulis jumlah sekali. Kalau kita sudah menulis istiqomah 1 jumlah 1 semester, insya Allah kenaikan itu otomatis. Kita tidak pernah ribut-ribut mandek misalnya lama kapan ya kita naik. Nah, ya. Jadi kalau kita sudah istiqomah, karyawan juga gitu. Kalau kita istiqomah melakukan pekerjaan kita, otomatis naik pangkat itu sudah di tangan. Nah, tidak usah kita jadi, kalau dulu itu istilahnya ada istilah kebut semalam. Jadi ada pengalaman. Jadi saya itu termasuk orang yang tidak pintar ya. Tapi saya itu sudah melakukan pekerjaan itu istiqomah. Sedikit. Pokoknya semua dilakukan sedikit. Kakak saya itu pintar. Kakak saya yang di atas saya persis. Tapi ya itu kerjanya itu kebut semalam. Termasuk waktu kuliah. Tidak pernah belajar itu waktu mau UTS atau UAS belajar kebut. Ya nilainya bagus karena orangnya pintar ya. Tapi meriang badannya. Jadi setiap ujian itu mesti demam gitu badannya karena semalaman tidak tidur. Kalau saya beda ya, saya sedikit karena saya merasa saya tidak terlalu pintar, jadi harus belajar terus setiap saat gitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillah tidak sampai panas dingin kan gitu. Ada ini ya pokoknya lancar semuanya. Jadi begitu Bapak Ibu ya, istiqomah dalam segala hal, baik akhirat maupun dunia kita. Dalam hal ini istiqomah juga perlu strategi. Jadi istiqomah itu perlu strategi. Artinya apa? Apa yang kita perlukan? Kalau kita pegawai, ya apa yang kita perlukan? Kalau dosen yang ngajar, yang rajin, kemudian menulis yang rajin. Tadi itu saya kira 1 jurnal 1 semester itu kan sangat ringan sebenarnya. Tapi kalau tidak dilakukan juga berat. Nah, itu juga perlu strategi seperti itu. Jangan rajin untuk misalnya, tapi tidak tahu apa yang fokus rajinnya itu apa. Misalnya tiap hari masuk, tapi tidak mengerjakan apa-apa. Itu juga kurang strategis. Kita di akhirat juga gitu. Kita perlu strategis. Apa amalan-amalan yang disukai oleh Allah. Kita awam ini ya, orang-orang awam ini tujuannya kita kan masuk surga kan gitu ya. Jadi kita harus tahu strategi masuk surga itu apa. Ya apa yang dikembangkan oleh Allah. Misalnya ya, kita baca ayat kursi setiap sholat, habis sholat. Nah, itu kita lakukan, kan ringan itu. Kemudian kalau baca Yasin setiap hari, itu menurut Nabi seperti mati syahid. Kita mau mati syahid yang sulit di Indonesia ini. Nah, ini sebuah kesempatan mati syahid, kita baca surat Yasin tiap hari. Biar nggak berat bacanya, dihafalkan. Dihafalkan surat Yasin itu. Kita mungkin kalau tahlil otomatis hafal ya. Tapi kalau sendirian kan sulit. Jadi harus kita hafal, kita baca tiap hari. Apalagi kemudian kita baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Itu sebenarnya apa? Menurut Rasulullah kita akan dibangunkan istana dosa. Kita baca aja itu. Itu strategi kita ya. Jadi banyak hal-hal yang membuat kita ke surga dengan strategi-strategi
strategi seperti itu. Dan kita harus seperti itu. Semua ada strateginya. Selain juga memperbaiki semua hal. Ya. Misalnya kita melakukan strategi itu tapi tidak sholat, ya percuma juga. Ya. Melakukan strategi itu tetapi tidak zakat, ya percuma juga. Jadi yang dasar-dasar tetap kita lakukan, tapi ada kunci-kunci tadi yang sudah disampaikan oleh Allah, dan itu dari Allah pasti ya, pasti dipenuhi. Lain dengan janji kita manusia ini, besok apa istilahnya, besok sore tempe. Nah, tapi kalau Allah yang sudah seperti itu sudah mengatakan ini, ya sudah pasti itu akan. Dan berapa menit? Di sini. Selima itu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kita dalam istiqomah itu juga perlu hal-hal yang kita perlu yang strategis. Jadi jangan istiqomah ya sekedar datang ke kampus tapi tidak ada yang dilakukan, itu juga tidak bagus ya. Jadi lakukan istiqomah, tapi istiqomah yang strategis tadi, baik untuk dunia kita maupun akhirat kita. Karena kita akan hidup di dua dunia itu. Kita mencari uang jangan sekedar mencari uang, tapi juga mencari keridhaan Allah. Karena katanya ustaz-ustaz itu yang penting kita itu mendapat ridho dari Allah sudah luar biasa. Tapi ridho itu harus dijemput ya. Jadi tidak sekedar kita menunggu Allah lalu kita jemput dengan cara apa? Memperbanyak ibadah kita. Semampu kita ya. Kalau bisa tahajud setiap hari ya setiap hari. Mungkin kalau masih muda agak berat ya. Kecuali kalau sudah di atas 60 seperti saya ini kan sudah senior. Jadi kalau tidak melakukan itu ya rasanya kurang atau ya. Ada lagi apa itu namanya sholat duha. Jadi kalau bisa setiap saat, terutama momen-momen Ramadan seperti ini, pikirkan amalan apa yang bisa kita lakukan untuk membedakan kita sebelum di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Misalnya tadi kalau saya katakan hafalkan Yasin, bukan agak berat ya. Udah yang agak ringan aja, yang juga membuat kita ringan di kubur. Misalnya apa? Surat Al-Mulk. Nah, ya. Itu kan siksa kubur itu kan luar biasa ya. Nah, sanggupnya kita hanya dengan surat Al-Mulk itu yang hanya 30 ayat itu. Kalau surat Yasin kan berapa? 83 ayat. Surat Al-Mulk itu hanya 30 ayat. Diamalkan biar alam kubur kita terang, ya, tidak ada siksa kubur. Jadi seperti itu, tingkatkan satu. Kalau seperti saya yang sudah seniornya, itu membayangkan suatu saat saya tidak bisa berkata. Kalau saya tidak menghafal ini ayat-ayat kunci tadi itu, saya nanti gimana bacanya? Ingin baca surat Yasin sudah tidak bisa lihat. Ya. Dia kalau masih muda, kalau sudah tua. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Hafalkan ayat-ayat yang memang menjadi sanggup kita nanti ke akhiratnya. Boleh menghafal surat-surat yang lain, tapi kunci-kunci tadi itu surat Al-Mulk, ya, ayat kursi, kemudian yang biasa dibaca di tahlil itu awal Quran, ya, awal Quran, awal Al-Baqarah, kemudian pertengahan itu ayat kursi dan akhir Al-Baqarah itu kita hafalkan semua, karena itu nanti yang akan menyelamatkan kita di akhir kelak. Ya. Selain tadi itu perbuatan-perbuatan yang wajib tadi itu, sholat,
zakat, puasa itu harus dilakukan. Dan satu hal lagi barangkali yang perlu juga kita perhatikan adalah hubungan kita dengan teman-teman kita. Jangan biasa menyakiti hati teman, ya. Terutama kesengajaan kita menyakiti hati. Karena apa? Karena tanpa sengaja kita sudah sering menyakiti. Saya itu sering diingatkan oleh teman-teman, oleh istri, jangan ngomong gitu, itu menyakitkan. Saya baru sadar loh, iya. Padahal saya tidak sengaja menyakiti, tapi menyakiti. Apalagi sudah sengaja. Jadi hindari konflik dengan semuanya, baik dengan teman, apalagi dengan keluarga ya. Karena tiap hari kita itu hidup dengan keluarga, kita juga hidup tiap hari dengan teman-teman yang di kampus ini. Jadi jangan sampai kita membuat konflik. Caranya menghindari konflik apa? Caranya gimana? Ya sudah, kalau ada orang tegar kita biar. Jangan nambah-nambah kan. Itu selama ini pengalaman saya menghindari dosa itu seperti itu. Dihindari. Kalau tidak bisa ngomong baik, lebih baik dia. Jadi seperti itu. Kalau ngomong ya baik-baik aja. Karena kita sudah berusaha menghindar, tetap aja kita itu berbuat, namanya kita orang manusia ya, selalu tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Jadi kalau kita sampai sengaja berbuat salah, itu fatal. Karena kita tidak sengaja pun kita sudah banyak melakukan dosa. Jadi itu Bapak Ibu, saya kira lebih dari 7 menit ini Pak Rawasati ya. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.